Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 3 Desember 2025. Saya Ruby Cahyadi siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. 40 warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara ikuti pelatihan fashion gratis dari suku dinas PPK UKM. Peserta dilatih membuat pola hingga menjahit konsep desain kimono ala Jepang. Peserta juga mendapatkan bantuan sarana pendukung usaha berupa mesin jahit gratis. Sarasehan keselamatan baterai kendaraan listrik digelar di kantor Gulkarmat DKI Jakarta. Melalui kegiatan ini, Dinas Gulkarmat DKI diharapkan memiliki tim khusus pedoman serta prosedur yang jelas dalam penanganan kebakaran baterai. Sarasehan ini juga menghasilkan rekomendasi konkret untuk membentuk standar nasional penanganan kebakaran baterai. BPBD DKI Jakarta telah menyiagakan personel dan peralatan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim serta bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin kencang. Dinas Sumber Daya Air juga telah menyiagakan 1.200 unit pompa di berbagai titik. Masyarakat diimbau waspada dan aktif memantau informasi resmi dari BMKG. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis data terbaru yang menempatkan kota Jakarta menjadi kota terpadat nomor 1 di dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut ada perbedaan data yang digunakan oleh PBB sebagai dasar aglomerasi. Jakarta seharusnya berada pada urutan ke-30. Pernyataan mengenai status Jakarta sebagai kota terpadat di dunia memicu perhatian publik. Laporan Divisi Kependudukan PBB yang dirilis 25 November lalu menempatkan Jakarta di peringkat pertama dengan populasi aglomerasi yang mencapai 42 juta penduduk. Jakarta disebut mengungguli Dhaka, ibu kota Bangladesh, dan Tokyo, Jepang yang bertahun-tahun menduduki puncak daftar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai perhitungan PBB menggabungkan populasi aglomerasi dengan kepadatan murni di wilayah Jakarta. Menurut saya sebenarnya kalau disampaikan Jakarta kota terpadat salah. Karena Jakarta dalam kepadatan adalah kota kepadatan nomor 30 sebenarnya. Tetapi memang kemarin karena aglomerasi itu dianggap Jakarta, penduduknya menjadi 42 juta, mengalahkan Bangladesh, New Delhi, Tokyo, dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu merupakan referensi untuk kita semakin giat memperbaiki Jakarta. Meskipun membantah status terpadat, Pramono menegaskan Pemprov DKI tetap serius menjadikan data tersebut sebagai referensi untuk perbaikan kota. Pemprov DKI fokus pada upaya pengendalian hunian, pembangunan infrastruktur transportasi publik, serta penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH. Upaya ini diharapkan dapat memeratakan ruang, mengurangi beban mobilitas warga, sekaligus menjamin Jakarta dapat terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan bisnis di masa depan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merelokasi warga dari TPU Menteng Pulau II ke Rusunawa, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain memberikan pemukiman yang lebih layak, relokasi ini dilakukan untuk menambah petak makam baru di Jakarta. Petugas gabungan pemerintah kota Jakarta Selatan bersama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI membantu proses relokasi warga dari TPU Menteng Pulau II ke Rusunawa, Jagakarsa. Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar mengatakan, dari total 133 kepala keluarga atau KK yang terdata,
sebanyak 105 kakak dapat langsung menghuni Rusunawa Jagakarsa. Mereka akan mendapat keringanan bebas biaya sewa selama 3 bulan pertama. Dari Kaping Gubernur, kita harus menata kelola ulang makam-makam yang ada di Jakarta, termasuk di Menteng Pulau ini. Ada 137 kakak, 105 kakak hari ini kita pindahkan relokasi ke Rusun Jagakarsa. Luas lahan yang sebelumnya dihuni warga mencapai 5.000 meter persegi. Dengan refungsi lahan ini akan menambah sekitar 1.300 petak makam di TPU Menteng Pulau II. Diharapkan dengan program ini tidak hanya memberikan tempat tinggal lebih layak kepada warga, tetapi bisa mengatasi masalah keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Ada kabar baik untuk warga Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pasar murah. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 1 hingga 5 Desember 2025 dan diadakan di 5 wilayah kota Jakarta dengan menghadirkan kebutuhan pokok yang berkualitas baik. Untuk informasi selengkapnya, simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum mulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini, menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di program Berita Jakarta hari ini selanjutnya.